1859, pemuda Belanda bernama Jacobus Neenhoes tiba di Batavia. Sebagai anak pedagang tembakau di Amsterdam, Jacob ingin mempelajari tembakau langsung di Hindia Belanda. Ia mulanya bekerja di perkebunan tembakau milik Nicot, lalu berpindah-pindah dari satu perkebunan ke perkebunan lain. Dengan ketekunan dan keahliannya soal tembakau, dalam hitungan tahun, Jacob pun sudah menjadi administrator. Posisi ini tentunya tidak diraih Jacob begitu saja. Pada 1861, Jacob yang bekerja untuk perusahaan Arendsburg dipercaya untuk mencari lokasi perkebunan tembakau yang baik. Namun, ia gagal memenuhinya. Perusahaan tempatnya bekerja pun merugi 36.000 gulden. Jacob yang menganggur kemudian ditolong oleh kawan dekatnya, seorang Arab bernama Said Abdullah Bilsagi. Said adalah ipar Sultan Mahmud yang bertahta di Kesultanan Delhi. Dari cerita Said soal perkebunan Delhi yang luar biasa, Jacob dan dua rekan bisnisnya pun memilih mengadu nasib ke Delhi. Setibanya di Delhi, kedua rekan Jacob langsung membuat perjanjian sewa lahan dengan Sultan Mahmud. Lahan itu kemudian dipakai untuk menanam tembakau dengan bantuan orang setempat yang belum mengenal tembakau sebelum Jacob datang. Di sana, Jacob harus menjadi dokter dan polisi serta hakim bagi para kuli yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Ia juga selalu membayar upah tepat waktu untuk menjaga hubungan baik dengan para kuli. Namun, usaha keras Jacob rupanya tidak berbuah manis. Pengiriman tembakau dari Delhi yang pertama, sebanyak 50 bungkus ke Eropa, tidak berhasil. Karena kembali merugi, Jacob pun memutuskan untuk rehat di tanah airnya. Meski sudah 2 kali gagal, Jacob masih belum menyerah. Di Belanda, Jacob bertemu dengan 2 orang yang memberinya suntikan modal sebesar 10.000 US dollar. Berbekal suntikan modal tersebut, Jacob kembali ke Delhi pada 1867 untuk memulai lagi usaha tembakaunya. Di usaha keduanya, Jacob mengontrak tanah dari Sultan di Kampung Mabar. Dari penanaman tembakau yang menghabiskan 30.000 gulden, ia berhasil mendapat 67.000 gulden. Keuntungan itu pun membuat Jacob mendapat modal lebih banyak lagi. Pada 28 Oktober 1869, Jacob pun mendirikan perusahaan bernama NV Delhi Massapit. Laba besar yang diraih NV Delhi Massapit membuat perkebunan tembakau menjamur di Delhi. Kuli-kuli baik dari Tiongkok maupun Jawa berdatangan ke Delhi. Walau tak banyak, orang Eropa yang tinggal di perkebunan Delhi juga bertambah. Begitu pula orang-orang dari bagian lain di daerah Sumatera Utara, bahkan dari India. Kehadiran mereka itu lalu membentuk kota baru yang sekarang menjadi kota Medan. Di kemudian hari, nama Jacob pun diingat di beberapa tempat bersejarah kota Medan. Ia dikenang sebagai pelopor perkebunan tembakau di Medan dan sekitarnya.